Jangan mabuk. Bukan agama hal ini. Bupati Timor Tengah Selatan Ipi Tahun terus mendorong percepatan pembangunan di sektor pertanian. Melalui kemitraan dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten TTS, serta penyuluh lapangan, pengembangan komoditi hortikultura terus bergerak maju dengan sejumlah input teknologi. Pantauan kabar Limorai Rabu 30 Desember 2020, Bupati Ipi Tahun menghadiri pelaksanaan kegiatan program pengembangan agrowisata kelompok tani bersaudara di Desa Biloto, sekaligus pengukuhan sejumlah kelompok tani kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya. Usai pengukuhan kelompok tani, Bupati Ipi Tahun memantau langsung pengembangan komoditi hortikultura yang difasilitasi Yayasan Bina Tani Sejahtera, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan penyuluh pertanian di wilayah setempat. Bupati Ipi Tahun mengapresiasi konsep pengembangan agrowisata yang ada, sekaligus mendorong pengembangannya pada sejumlah desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2021 mendatang. Baik, ini ya seperti yang dikatakan bahwa bukan pertama kali. Kami sudah beberapa kali laksanakan panen, tetapi ini yang saya bilang agak lain karena di musim penghujan dan kita di penghujung tahun baru mereka produksi. Nah, kita dorong dan ya saya berharap ini bisa segera dilempar ke pasar. Tapi dengan kita punya kehadiran di sini, kalau beli ya mungkin habis juga. Jadi kita dorong untuk tidak puas dengan apa yang ada. Dan saya dorong untuk kalau bisa tahun akan datang mereka tanam lagi. Tapi kalau bisa jangan hanya satu kali. Kalau bisa 3 kali, horti bisa 3 kali tepuk. Sepanjang tahun Bisa. Sepanjang tahun. Jadi setiap kali bisa tahun. tanam dan setiap kali bisa panen. Itu harapan kita. Dan juga dari BTX teman-teman kita dorong. Dan juga nanti kita dorong lewat dana desa yang ini program pemandu tasking. Ini bisa bikin program pemandu tasking sih. Bisa bikin kelompok. Dan juga tadi ada permintaan orang tua untuk minta kultivator, saya setuju. Dan catatan kau tanam berapa, sehingga antara hasil yang didapat dengan bantuan itu minimal ya dia balance. Tapi kalau di bawah saya tidak mau, kita bantu percuma. Jadi kita bantu, tetapi harus mereka termotivasi untuk bisa kembangkan orang punya usaha. Termasuk di dalamnya tadi mereka minta listrik, saya siap listrik dan catatan semua panen. Jadi saya harapan panen itu ditingkatkan dan luas area diperluas sehingga bisa mengimbangi bantuan yang akan diberikan pemerintah daerah. Kalau bantuannya tinggi, panen di bawah saya tidak mau. Tidak ekonomis atau tidak efisien. Pimpinan YBTS Pusat yang berkedudukan di Jakarta, Edwin Saragi, dalam testimoninya mengapresiasi respon petani di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengembangan pertanian komoditi hortikultura, khususnya proyek AJF 3. Baginya, sektor pertanian khususnya komoditi hortikultura di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan akan terus berkembang pesat jika seluruh pemangku kepentingan di daerah memberi perhatian penuh bagi upaya pengembangannya. Ia juga mengapresiasi kemitraan yang baik bersama Pemda setempat selama implementasi proyek AJF 3 dan berharap petani dapat mereplikasi dan mengembangkannya lebih baik lagi ke depan demi peningkatan dan pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya petani di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan secara khusus Bapak Bupati Ipi Tahun yang saya hormati beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perkenankan kami menyampaikan sambutan pada acara Expo hari ini, berhubung karena kami belum memungkinkan untuk traveling ke wilayah Kupang dan Soe untuk menghadiri acara ini. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Expo kali ini merupakan salah satu kegiatan di dalam proyek AJF fase 3, proyek pendampingan YBTS kepada 115 Poktan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang. Expo kali ini mengkombinasikan kegiatan pertanian dan kegiatan wisata rekreasi sehingga disebut agrowisata. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini bersama-sama dengan Bapak Ibu petani
ternyata melebihi daripada harapan sekedar untuk bercocok tanam, berbudidaya. Ternyata dengan budidaya sayuran bisa kita melangkah ke next level, tahap selanjutnya, yaitu tadi mengkombinasikan pertanian dengan wisata, mata pencaharian dengan rekreasi, dapat uang dan senang melihat hasil pertanian dan bahkan dikemas dengan indah seperti apa yang terlihat. Saya kira Bapak Ibu akan melihat di dalam suasana Expo kali ini. Itu menjadi suatu hal yang saya katakan tadi, kita ke next level. Hal senada disampaikan Kepala Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta, Johan Santosa. Menurut Johan, pengembangan komoditi pertanian hortikultura dengan konsep agrowisata memberi peluang besar bagi petani dalam upaya peningkatan ekonomi. Yang terhormat Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Epi Tahun, yang terhormat Koordinator Yayasan Bina Tani Sejahtera di Timur Tengah Selatan, Ibu Junike, yang terhormat Bapak Edwin selaku koordinator dari YBTS di pusat, dan yang terhormat Bapak Ibu semua, tamu undangan dari pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sektor pertanian di Timur Tengah Selatan sudah berlangsung secara turun-temurun, dan ini dari dahulu sudah banyak sekali program yang ada. Nah, kami ingin membawa pendekatan ini untuk membantu, memperbaiki, dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup kelompok tani melalui produksi yang lebih baik dan juga lebih ramah risiko terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta juga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kami memperkenalkan program ini, program yang kami beri nama pengelolaan atau peningkatan kapasitas secara terpadu untuk kelompok tani, khususnya petani sayur di dua kabupaten, yaitu Timur Tengah Selatan dan di Kabupaten Kupang. Tentu saja Bapak Ibu ingin melihat seperti apa program ini dilakukan, dan kami berharap melalui Expo yang ada pada hari ini menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana program ini dilakukan, dan harapannya melalui Expo ini kami bisa memberikan sebuah contoh konkret kalau nanti seandainya Bapak Ibu ingin meniru atau mereplikasi atau mungkin melakukan dengan lebih baik program ini ke depan. Nah, ini pembelajarannya ada di sini. Sementara Kepala YBTS Kabupaten Timur Tengah Selatan Yunike Meda kepada Kabar Limorai menjelaskan, konsep pengembangan pertanian agrowisata merupakan perpaduan antara usaha komoditi hortikultura dan pariwisata. Nike mengakui konsep tersebut terbilang baru, namun bekerja sama dengan mitra kerja, pihaknya berupaya memperkenalkan teknologi kepada petani. Dalam implementasi lapangan, Nike mengapresiasi petani-petani setempat yang mampu menerapkan konsep tersebut dengan hasil yang sangat menggembirakan. Kegiatan hari ini di kelompok tani bersaudara Desa Biloto kami lakukan dalam konsep kegiatan pengembangan agrowisata. Kegiatan ini dilakukan di penghujung tahun 2020 dan di akhir proyek AJF 3. Namun kami melihat ada sebuah kebutuhan di dalam konsep pengembangan ini. Ini belajar dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di BTS dalam kegiatan publikasi, misalnya Expo, di mana setiap kegiatan-kegiatan Expo ini kami coba untuk melakukan dengan desain yang lebih menarik, dan ini mengundang banyak pihak yang datang dan melihat ini sebagai sebuah tempat yang bisa juga dijadikan sebagai kegiatan untuk berwisata. Nah, kegiatan ini dipadukan juga untuk bagaimana menjaga konsep-konsep ekologi ke depan, dan juga melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terpadu dengan konservasi.
kegiatan yang dilakukan ini kami sadar merupakan kegiatan yang memang relatif baru, tapi menjadi sebuah kegiatan yang memang sangat memiliki prospek ke depan. Bersama dengan pemerintah Kabupaten TTS, dalam hal ini Dinas Pertanian, kami bergandengan tangan dengan teman-teman PPL sehingga mewujudkan kegiatan-kegiatan di kelompok dalam konteks agrowisata. Walaupun kami sadar bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak mudah karena kami melakukannya dengan kelompok-kelompok tani yang dalam hal ini memiliki kapasitas yang berbeda, tapi dengan kemampuan yang kami miliki, dengan teknologi yang memang kami terapkan, kami sudah membuktikan bahwa setiap petani yang melakukan kegiatan seperti ini dan menerapkan aplikasi ini akan mendapat produksi yang baik. Dan dengan kegiatan ini kami berharap bahwa setiap petani akan terus belajar dan mengembangkan kegiatan ini. Walaupun YBTS secara resmi telah berakhir, tapi saya yakin teman-teman Dinas Pertanian dan PPL mampu menjalankan kegiatan ini secara lebih baik. Kegiatan ini memang kami berharap mewujudkan petani-petani yang tangguh, yang mandiri, dan mampu untuk mengelola potensinya. Kami dari BTS adalah pihak luar yang memang harus hanya bisa memberikan stimulan atau rangsangan bagi kelompok-kelompok tani untuk bisa maju ke depan. Walaupun memang banyak tantangan yang kami hadapi dalam soal kelembagaan, misalnya tahun ini kami juga sudah berakhir proyek, banyak staf yang sudah berhenti, tapi kami yakin bahwa petani yang sekarang ini juga sudah bekerja di dalam jaringan, bahkan YBTS juga sudah melatih mereka di dalam teknikal, dan banyak petani-petani muda yang juga sudah memiliki kemampuan untuk bisa menyebarkan informasi, pengetahuan, keterampilan dalam budidaya. Polselere Kabar Limurai mewartakan.